Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari ini kita diberikan kesempatan untuk melanjutkan mata kuliah kita Hukum Islam 2 dengan tema peminangan dan pertunangan. Peminangan dan pertunangan ini adalah merupakan langkah awal yang perlu kita lakukan dalam sebuah prosesi pernikahan. Namun sebelum kita lanjut di dalam membahas tema ini, alangkah baiknya anak dan semua tekan tombol like, subscribe, dan lonceng notifikasi agar anak dan semua tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Baik, berbicara mengenai peminangan dipahami dalam ilmu fikih disebut dengan khitbah, yang berarti permintaan. Artinya permintaan atau pernyataan dari seorang laki-laki kepada pihak perempuan untuk mengawininya, baik dilakukan oleh laki-laki itu sendiri secara langsung ataupun dengan perantara pihak lain yang dipercaya sesuai dengan ketentuan-ketentuan agama. Jadi berdasarkan dengan ketentuan ini dapat dipahami bahwa peminangan itu bisa dilakukan secara langsung oleh laki-laki yang bersangkutan kepada perempuan yang akan dinikahinya. Ya, akan tetapi kalaupun tidak bisa secara langsung, juga bisa dilakukan dengan mewakilkan kepada orang lain yang dipercaya untuk menyampaikan apa yang menjadi keinginan laki-laki tersebut. Tentu dengan catatan harus memperhatikan norma-norma dan ketentuan-ketentuan yang berlaku di dalam masyarakat. Ya. Lalu apa syarat-syarat dalam peminangan itu? Ya. Syarat-syarat peminangan dapat dibagi kepada dua, yaitu yang pertama syarat mustahsinah. Ya. Apa yang dimaksud dengan syarat mustahsinah? Yaitu syarat yang merupakan anjuran kepada seorang laki-laki yang akan meminang seorang perempuan agar dia melihat terlebih dahulu perempuan yang akan dipinangnya itu. Ya, tujuannya untuk apa? Sehingga dapat menjamin kelangsungan kehidupan rumah tangga kelak. Ya, namun perlu dipahami bahwa syarat ini bukanlah hal yang harus dipenuhi, tetapi merupakan anjuran dan kebiasaan yang baik yang biasa dilakukan di dalam masyarakat, terutama di dalam masyarakat Bugis. Kemudian yang kedua yang termasuk di dalam syarat mustahsinah ini, ya, yang pertama adalah wanita yang dipinang itu hendaklah sejodoh, atau di dalam bahasa agamanya adalah sekupu. Ya, sekupu dengan laki-laki yang akan meminang, seperti sekupu dalam aspek agamanya, kemudian sekupu dalam aspek kedudukannya dalam masyarakat, atau yang
lebih dikenal dengan strata sosialnya. Kemudian sekupu dalam artian kekayaannya, tingkat keilmuannya, ya, kesempurnaan fisiknya, dan lain sebagainya. Ya. Karena sekupu ini adalah salah satu faktor dalam mendukung keharmonisan dan keserasian dalam kehidupan suami istri dengan memberikan dukungan terhadap pencapaian tujuan perkawinan. Ya. Jadi peranan sekupu ini, keseimbangan antara pasangan laki-laki dan perempuan itu yang akan menjadi suami istri itu adalah merupakan salah satu faktor yang menentukan di dalam kelangsungan, keharmonisan di dalam membangun rumah tangga untuk mencapai tujuan perkawinan. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan begitu pentingnya yang namanya sekupu ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan di dalam hadisnya, ya, sebagaimana yang disepakati oleh para ulama-ulama hadis, ya, kecuali Imam Tirmizi. Beliau mengatakan, tunkihul mar'ati li'arba'in, limaliha walinasabiha walijamaliha walidiniha fatfar bizati dini taribat yadaka. Ya. Nikahilah perempuan, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan 4 faktor. Ya. Limaliha, karena hartanya, walinasabiha, karena keturunannya, walijamaliha, karena kecantikannya, walidiniha, karena agamanya, fatfar bizati dini taribat yadaka. Tapi di sini ada penekanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa pilihlah yang paling bagus agamanya, insya Allah atau niscaya tanganmu akan terbebas dari perbuatan-perbuatan yang kurang baik. Artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyadari betul bahwa untuk mengumpulkan 4 kriteria ini pada seorang perempuan itu adalah suatu hal yang langka. Ya. Tapi meskipun demikian, kalaupun tidak ada yang bisa kita dapatkan calon yang kaya, ataupun tidak bisa kita mendapatkan keturunan yang bangsawan atau baik-baik wali jama'aliyah, dan dia juga kita tidak bisa dapatkan calon yang cantik, Nabi mengatakan fatfar fisatidin, ya, sudah memadai kalau kita yang menjadi faktor utama adalah faktor agama. Ya. Kemudian yang kedua, yang masuk di dalam syarat mustahsinah ini adalah wanita yang dipinang itu hendaklah wanita yang memiliki sifat kasih sayang dan peranakan. Sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kan Allah Shallallahu Alaihi Wasallam ya'muru bil ba'ati wa yanha 'anit tabattuli. Ya, nahya syadidan wa yaqulu tazawwajul waluda fa inni makasiru bikum anbiya yaumal qiyamah. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan penegasan bahwa kawinilah perempuan yang memiliki peranakan yang bagus atau tingkat kesuburan yang bagus. Fa inni makasiru bikum al-anbiya'a yaumal qiyamah. Karena saya bangga dengan kalian, dengan banyaknya umatku
di antara nabi-nabi pada hari kiamat. Kemudian yang ketiga, yang masuk di dalam syarat mustahsinah itu adalah wanita yang akan dipinang itu hendaklah wanita yang jauh hubungan darahnya dengan laki-laki yang meminangnya. Jadi agama melarang seseorang laki-laki mengawini wanita yang sangat dekat hubungan darahnya. Ya, hal ini dapat kita lihat di dalam surah An-Nisa ayat 22 dan 23. Ya. Sayyidina Umar bin Khattab menyatakan bahwa perkawinan antara seorang laki-laki yang dekat hubungan darahnya akan menurunkan keturunan yang lemah jasmani dan rohaninya. Tentu hal ini kita harus melihat wanita-wanita yang mana yang boleh dinikahi dan ada yang tidak boleh dinikahi. Ya. Jadi ada beberapa kelompok wanita yang tidak boleh dinikahi dengan beberapa sebab. Ada yang disebabkan karena keturunan atau hubungan nasab, ya ada disebabkan karena hubungan perkawinan, ya ada disebabkan karena hubungan sesusuan dan lain-lain. Ya, jadi ada yang bersifat sementara dan ada yang bersifat selama-lamanya. Ya, pembahasan hal ini dapat kita lihat pada materi wanita-wanita yang haram dinikahi. Kemudian yang keempat, wanita yang akan dipinang oleh seorang laki-laki itu hendaklah diketahui keadaan jasmaninya, budi pekertinya, dan lain sebagainya. Dan begitu juga sebaliknya, seorang wanita harus mengetahui keadaan laki-laki yang akan dipinangnya. Kemudian yang kedua, syarat peminangan itu ada yang disebut dengan syarat lazimah. Ya. Apa yang dimaksud dengan syarat lazimah? Yaitu syarat yang wajib dipenuhi sebelum peminangan dilakukan. Ya. Jadi syarat lazimah ini adalah syarat yang wajib dipenuhi sebelum peminangan dilakukan. Syarat sahnya peminangan tergantung adanya syarat lazimah ini. Yang termasuk dalam syarat lazimah itu adalah satu, wanita yang tidak sedang dipinang oleh laki-laki lain, kecuali laki-laki tersebut telah melepaskan hak pinangannya. Jadi wanita yang sedang dipinang oleh laki-laki lain itu tidak boleh dipinang laki-laki yang lain, kecuali laki-laki yang meminang tadi itu telah melepaskan pinangannya dan mempersilahkan laki-laki lain untuk melakukan peminangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yahtibu rajulu ala khitbati akhihi hatta yatrukal khatibu qablahu aw ya'zana lahu khatibu. Jadi janganlah seorang laki-laki meminang seorang perempuan yang sedang dipinang oleh laki-laki lain sampai laki-laki lain itu meninggalkan pinangannya ataukah dia memberikan izin untuk dipinang. Kemudian yang kedua, syarat lazimah ini adalah wanita yang dipinang itu tidak dalam masa iddah. Jadi haram hukumnya meminang wanita yang dalam masa iddah. Apakah iddahnya talak rajai? Ya. Jadi terutama iddah itu dalam kaitannya dengan talak rajai. Kenapa? Karena itu masih memberikan kesempatan bagi bekas suaminya atau mantan suaminya untuk melakukan rujuk kepada istrinya. Karena yang paling berhak mengawini kembali adalah bekas suaminya itu. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an,
wa ulatuunna haqqu biraddihinna fi zalika in aradu islahan. Maksudnya adalah ya, bekas suami mereka lebih berhak merujuk mereka dalam masa iddah talak raj'i itu jika mereka menghendaki perdamaian. Jadi seorang laki-laki boleh meminang dengan sindiran. Ya, jadi laki-laki itu boleh meminang dengan sindiran terhadap wanita yang masa iddah karena suaminya meninggal dunia, ya, dan dilarang meminang secara langsung. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Wala junaha 'alaikum fima arratum bihi min khitbatin nisa'i au aknantum fi anfusikum." Jadi tidak boleh atau tidak berdosa bagimu meminang wanita-wanita dengan sindiran atau engkau menyembunyikan di dalam hatimu. Iya. Yang dimaksud dengan meminang dengan sindiran adalah menyatakan kata-kata pinangan dengan cara tidak langsung dengan menggunakan kata-kata kiasan. Seperti misalnya, engkau bagaikan bulan purnama. Seandainya bulan purnama itu dapat aku raih, akan aku jadikan pelita di dalam hatiku. Ya, ini adalah satu kata hiasan yang memberikan gambaran perasaan seorang laki-laki kepada seorang perempuan, tapi tidak menyatakan secara tegas apa yang menjadi keinginannya. Kemudian yang ketiga, wanita yang dipinang tersebut bukanlah wanita yang termasuk dalam kategori mahram atau wanita yang haram dinikahi sebagaimana yang dijelaskan di awal tadi. Kemudian melihat wanita yang dipinang, ya kan terkadang juga ada pendapat bahwa kita tidak boleh melihat wanita yang akan dipinang. Ya. Apakah boleh dilihat atau tidak? Ya. Jadi melihat wanita yang dipinang itu merupakan anjuran agama. Jadi di dalam ajaran agama, ya, hukum melihat wanita yang akan dipinang itu adalah hukumnya sangat dianjurkan atau disunnahkan. Tujuannya untuk apa? Untuk mengetahui keadaan sebenarnya dari calon istri. Sehingga suatu perkawinan baru dilaksanakan setelah masing-masing telah menyukai diri mereka masing-masing. Hal ini didasarkan pada sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala rajulun innahu khataba imra'atan min ansari. Ya, jadi ada seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku ini ingin melamar atau meminang perempuan dari golongan Ansar." Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Anadarta ilaiha?" Apakah engkau telah melihat perempuan itu? Qala, laki-laki itu berkata, "La, belum ya Rasulullah." Maka kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa'ashab." Ya, pergilah engkau fanzur ilaiha, untuk melihatnya. Fa inna fi a'yuni ansarin syai'an, karena sesungguhnya mata daripada orang Ansar itu ada tanda-tanda di matanya. Apakah tanda-tanda yang ada di matanya itu sipitkah, bulat ke matanya dan lain sebagainya. Tentang cara melihat dan apa yang boleh dilihat terhadap wanita yang akan dipinang, para ahli fikih berbeda pendapat. Ya, jumhur ulama sepakat bahwa yang boleh dilihat hanyalah muka dan telapak tangannya. Ya, adalah muka dan telapak tangannya. Sedangkan Daud Zahiri
membolehkan seluruh badannya. Ya, tapi hal ini juga harus didasarkan pada kebiasaan yang terjadi di dalam masyarakat, dan atas tentu kita harus mengetahui tentang batas-batas etika dan kepantasan. Ya, dalam hubungan pergaulan laki-laki dan perempuan pada bangsa-bangsa di dunia ini terdapat batasan-batasan yang berbeda. Oleh karena itu, dalam hal melihat wanita akan dipinang itu sebaiknya disesuaikan dengan kebiasaan dan kesopanan serta akhlak sebagaimana yang diatur di dalam agama dan kebiasaan-kebiasaan yang ada di dalam masyarakat. Yang penting adalah bagaimana cara masing-masing pihak saling mengetahui satu sama lain. Jadi intinya di sini adalah bagaimana antara pihak laki-laki dan pihak perempuan saling mengetahui, saling memahami antara satu dengan yang lain agar di antara mereka ada jalinan cinta di antara mereka sebelum melakukan pernikahan. Ya. Pada waktu melihat yang akan dipinang hendaklah ditemani oleh mahram. Jadi pada waktu melihat wanita yang akan dipinang itu hendaklah ditemani oleh mahram. Sebab agama melarang wanita dan laki-laki yang bukan muhrim berkhalwat, bersunyi-sunyian. Ya, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahluwanna ahadukum bi imratin illa ma'azi mahramin. Ya, wakala aidan la yahlu rajulun bi imrati illa kana salisuhuma syaitan. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang, ya, jangan berdua-duaan di antara kamu, ya, laki-laki bersama dengan perempuan illa ma'azi mahramin, kecuali mereka ditemani dengan muhrimnya. Ya, wakala la yahlu rajulun bi imra'atin illa kana salisuhuma syaitan. Karena ketika seorang laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim itu berdua-duaan berkhalwat, ya, tanpa ditemani oleh mahramnya, maka yang ketiganya itu adalah syaitan. Ya, itu yang berkaitan dengan peminangan. Kemudian pertunangan. Ya, pertunangan ini adalah suatu istilah yang lumrah di dalam kehidupan masyarakat kita saat ini setelah dilakukan peminangan. Jadi apabila peminangan seorang laki-laki diterima oleh pihak wanita, maka antara laki-laki dan wanita tersebut telah mengadakan janji untuk melaksanakan pernikahan. Ya, di mana yang akan datang untuk melakukan pernikahan di masa yang akan datang. Ya, masa ikatan tersebut disebut dengan khitbah atau masa pertunangan. Jadi dalam masa pertunangan ini antara laki-laki dan wanita belum boleh bergaul seperti suami istri karena mereka belum terikat oleh tali pernikahan. Larangan-larangan yang berkaitan dalam hubungan laki-laki dan wanita yang bukan muhrim masih berlaku juga bagi laki-laki dan wanita yang sedang berada dalam masa pertunangan. Ada hal yang perlu dikoreksi di dalam kehidupan masyarakat saat ini. Ya, terkadang ada yang didapati di dalam masyarakat ketika laki-laki dan perempuan di antara keduanya itu sepakat untuk melakukan pernikahan dan pinangannya telah diterima, maka terkesan ada pembiaran antara keluarga laki-laki dan keluarga perempuan untuk membiarkan keduanya
jalan bersama tanpa dibenahi oleh muhrim. Ya, ini perlu dikoreksi dan perlu diluruskan karena di antara mereka belum ada hukum apa-apa, hukum-hukum yang berlaku. Jadi di antara mereka hukum-hukum yang berlaku pada laki-laki dan perempuan yang lain masih berlaku padanya. Jadi dalam masa pertunangan ini biasanya ada pemberian barang sebagai hadiah dari pihak calon suami kepada calon istri. Pemberian ini dalam adat Jawa disebut dengan peningset. Ya, sedangkan dalam adat Bugis disebut dengan pasio. Ya, pengikat atau tanda ikatan cinta. Jadi walaupun dalam tuntunan agama Islam mengajarkan bahwa memenuhi janji adalah suatu kewajiban, seperti yang dikemukakan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan An-Nasa'i. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ayatul munafiki salasatun, isa hadatsa kasaba, wa isa wa'ada akhlafa, wa isa tamana hana. Artinya tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Ya, yang pertama apabila berbicara ia berdusta, dan apabila dia berjanji ia menyalahi atau mengkhianati, dan apabila dia dipercaya dia khianat. Dengan seperti itu maka janji yang telah disepakati antara kedua belah pihak, antara laki-laki dan perempuan atau pihak laki-laki dan pihak perempuan harus dipegang teguh. Kalau di dalam tradisi dan kebiasaan masyarakat Bugis, maka sebagai penguat daripada janji itu, maka dia memberikan seserahan sebagai tanda bahwa apa yang telah disepakati pada acara peminangan dan pertunangan itu tidak boleh berubah kecuali atas kesepakatan bersama. Jadi saya kira ini beberapa hal yang berkaitan dengan peminangan dan pertunangan yang merupakan langkah awal di dalam pernikahan, baik pernikahan secara umum maupun pernikahan secara khusus yang dilakukan oleh masyarakat adat. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, dan bila materi ini bermanfaat silakan di-share. Demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.